Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelumnya Ibu mohon maaf karena tadi Ibu agak sedikit terlambat karena tadi Ibu masih mengajar di kelas 11. Jadi sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini akan ada baiknya ketua kelas memimpin teman-temannya untuk membacakan doa. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Jody, Bu. Kenapa Joni tidak masuk? Sakit, Bu. Oh sakit ya? Sudah berapa hari dia tidak Sudah masuk? 2 hari, Bu. Oke, baiklah. Kita doakan saja teman kita agar cepat sembuh dari sakitnya dan bisa kembali beraktivitas, masuk ke kelas dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran sejarah. Sebelum memasuki materi kita pada hari ini, Ibu ingin menanyakan kembali tentang materi yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Ada yang tahu atau masih ingat materi yang telah kita pelajari pada minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan Kak Cindy. Kemarin kita belajar tentang prasejarah, Bu. Iya, benar. Kemarin kita telah belajar tentang prasejarah. Ada yang masih ingat apa itu prasejarah? Saya, Bu. Prasejarah adalah zaman yang belum mengenal tulisan, Bu. Ya, benar sekali. Jadi prasejarah itu adalah zaman di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Selain itu, zaman prasejarah ini juga dikenal dengan zaman praaksara atau bisa diartikan pra itu belum dan aksara itu artinya tulisan. Jadi benar tadi kata temannya bahwa zaman prasejarah atau praaksara ini adalah zaman di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Ya, jadi itu tadi tentang materi kita di minggu kemarin. Jadi pada minggu ini kita akan belajar tentang pembabakan prasejarah. Jadi pada zaman prasejarah itu terdapat 2 periodisasi atau pembabakannya, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah pembabakan sejarah berdasarkan geologi atau berdasarkan lapisan kulit bumi. Yang kedua itu ada pembabakan prasejarah berdasarkan arkeologi, di mana pembabakan ini dilihat dari hasil kebudayaan manusia pada zaman prasejarah ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang pembabakan prasejarah berdasarkan geologi atau lapisan kulit bumi, di mana setelah mempelajari materi ini, Ibu mengharapkan kalian dapat mendefinisikan tentang pembabakan prasejarah berdasarkan geologi dan dapat memahami tentang materi yang telah dipelajari pada hari ini serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pembabakan prasejarah berdasarkan geologi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pembabakan prasejarah berdasarkan arkeozoikum. Nah, zaman arkeozoikum ini merupakan zaman tertua yang kira-kira berlangsung selama 2.500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kulit bumi itu masih sangat panas dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Jadi kalau misalkan Novel bilang, Bu, saya dulu hidup di zaman itu tandanya tidak mungkin karena pada zaman ini keadaan bumi itu masih sangat panas. Jadi jika ada manusia yang hidup pada zaman ini, otomatis akan meninggal.
Yang ketiga itu ada yang namanya zaman Mesozoikum, di mana zaman ini juga sering disebut zaman sekunder atau zaman pertengahan. Zaman ini telah berlangsung selama 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini telah munculnya sebuah kehidupan di mana reptil itu sudah mencapai tingkat yang besar. Di zaman ini telah muncul banyak binatang seperti burung dan binatang yang telah menyusui. Yang keempat itu ada namanya zaman Neozoikum. Zaman ini juga sering disebut dengan zaman hidup baru. Zaman Neozoikum ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu zaman tersier, yang kedua itu zaman kuarter. Nah, zaman tersier ini kira-kira berlangsung selama 60 juta tahun yang lalu dan ditandai dengan munculnya binatang menyusui, contohnya itu seperti sejenis kerang. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanya terkait materi yang telah Ibu jelaskan? Jika tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang zaman kuarter. Zaman kuarter ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia, sehingga zaman kuarter ini dianggap sebuah zaman yang sangat penting. Zaman kuarter ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya zaman Pleistocene, dan yang kedua itu ada yang namanya zaman Holocene. Nah, zaman Pleistocene ini dikenal juga dengan zaman Diluvium, di mana pada zaman ini kira-kira berlangsung selama 600.000 tahun. Pada zaman ini ditandai dengan munculnya manusia purba. Ada yang namanya zaman Holocene atau dikenal juga dengan zaman Albium, di mana pada zaman ini telah munculnya jenis manusia purba seperti Homo sapiens atau manusia cerdas. Nah, itulah materi kita pada hari ini, yaitu tentang pembabakan prasejarah berdasarkan biologi. Jadi tadi pembabakan prasejarah itu ada 4. Coba sebutkan apa saja pembabakan prasejarah. Tadi, yang pertama itu ada yang namanya Archaeozoikum, yang kedua itu Paleozoikum, yang ketiga itu ada Mesozoikum, dan yang keempat itu Neozoikum. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Sebelum Ibu akhiri materi kita pada hari ini, Ibu akan berikan tugas untuk kalian untuk dipelajari di rumah dan untuk persiapan materi minggu depan. Silakan kalian pelajari tentang pembabakan prasejarah berdasarkan arkeologi. Itu juga ada 4 nanti. Silakan kalian pelajari, kalian daftar buat yang semuanya, lalu dibutuhkan dan Ibu akan menanyakan kepada kalian tentang apa saja yang telah kalian pelajari. Itu saja tugas kita untuk minggu depan. Sebelumnya Ibu harap semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di masa depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum